Ketika menempuh padang pasir yang panas bagai menyala dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah yang terkenal itu, ia masih merupakan janin dalam rahim ibunya. Demikianlah telah menjadi takdir bagi Abdullah bin Zubair melakukan hijrah bersama kaum muhajirin selagi belum muncul ke alam dunia, masih tersimpan dalam perut ibunya. Ibunya Asma, semoga Allah ridla kepadanya dan ia jadi ridla kepada Allah. Setibanya di Kuba, suatu dusun di luar kota Madinah, datanglah saat melahirkan, dan jabang bayi yang muhajir itu pun masuklah ke bumi Madinah bersamaan waktunya dengan masuknya muhajirin lainnya dari sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayi yang pertama kali lahir pada saat hijrah itu dibawa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya di Madinah, maka diciumnya kedua pipinya dan dikecupnya mulutnya. Hingga yang mula pertama masuk ke rongga perut Abdullah bin Zubair itu ialah air selera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Kaum muslimin berkumpul dan beramai-ramai membawa bayi yang dalam gendongan itu berkeliling kota sambil membaca tahlil dan takbir. Latar belakangnya ialah karena tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya tinggal menetap di Madinah, orang-orang Yahudi merasa terpukul dan iri hati, lalu melakukan perang urat saraf terhadap kaum muslimin. Mereka sebarkan berita bahwa dukun mereka telah menyihir kaum muslimin dan membuat mereka jadi mandul, hingga di Madinah tak seorang pun akan mempunyai bayi dari kalangan mereka. Maka tatkala Abdullah bin Zubair muncul dari alam gaib, hal itu merupakan suatu kenyataan yang digunakan takdir untuk menolak kebohongan orang-orang Yahudi di Madinah dan mematahkan tipu muslihat mereka. Di masa hayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah belum mencapai usia dewasa. Tetapi lingkungan hidup dan hubungannya yang akrab dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah membentuk kerangka kepahlawanan dan prinsip hidupnya, sehingga dharma baktinya dalam menempuh kehidupan di dunia ini menjadi buah bibir orang dan tercatat dalam sejarah dunia. Anak kecil itu tumbuh dengan amat cepatnya dan menunjukkan hal-hal yang luar biasa dalam kegairahan, kecerdasan dan keteguhan pendirian. Masa mudanya dilaluinya tanpa noda, seorang yang suci, tekun beribadat, hidup sederhana dan perwira tidak terkira. Demikianlah hari-hari dan peruntungan itu dijalaninya dengan tabiatnya yang tidak berubah dan semangat yang tak pernah kendor. Ia benar-benar seorang laki-laki yang mengenal tujuannya dan menempuhnya dengan kemauan yang keras membaja dan keimanan teguh luar biasa. Sewaktu pembebasan Afrika, Andalusia dan Konstantinopel, ia yang waktu itu belum melebihi usia 17 tahun, tampak sebagai salah seorang pahlawan yang namanya terlukis sepanjang masa. Dalam pertempuran di Afrika sendiri, kaum muslimin yang jumlahnya hanya 20.000 sang tentara, pernah menghadapi musuh yang berkekuatan sebanyak 120.000 orang. Pertempuran berkecamuk, dan pihak Islam terancam bahaya besar. Abdullah bin Zubair melayangkan pandangannya meninjau kekuatan musuh, hingga segeralah diketahuinya di mana letak kekuatan mereka. Sumber kekuatan itu tidak lain dari Raja Barbar yang menjadi panglima tentaranya sendiri. Tak putus-putusnya raja itu berseru terhadap tentaranya dan membangkitkan semangat mereka dengan cara istimewa yang mendorong mereka untuk menerjuni maut tanpa rasa takut. Abdullah maklum bahwa pasukan yang gagah perkasa ini tak mungkin ditaklukkan kecuali dengan jatuhnya panglima yang menakutkan ini. Tetapi betapa caranya untuk menemuinya? Padahal untuk sampai kepadanya terhalang oleh tembok kukuh dari tentara musuh yang bertempur laksana angin puyuh. Tetapi semangat dan keberanian Ibnu Zubair tak perlu diragukan lagi untuk selama-lamanya. Dipanggilnya sebagian kawan-kawannya, lalu katanya, "Lindungi punggungku dan mari menyerbu bersamaku." Dan tak ubah bagai anak panah lepas dari busurnya, dibelahnya barisan yang berlapis itu menuju raja musuh, dan demi sampai di hadapannya,
dipukulnya. Sekali pukul, hingga raja itu jatuh tersungkur. Kemudian secepatnya bersama kawan-kawannya, ia mengepung tentara yang berada di sekeliling raja dan menghancurkan mereka. Lalu, dikumandangkannya Allahu Akbar. Demi kaum muslimin melihat bendera mereka berkibar di sana, yakni di tempat panglima barbar berdiri menyampaikan perintah dan mengatur siasat, tahulah mereka bahwa kemenangan telah tercapai. Maka seolah-olah satu orang jua, mereka menyerbu ke muka, dan segala sesuatu pun berakhir dengan keuntungan di pihak muslimin. Abdullah bin Abi Sarah, panglima tentara Islam, mengetahui peranan penting yang telah dilakukan oleh Ibnu Zubair. Maka sebagai imbalannya disuruhnya ia menyampaikan sendiri berita kemenangan itu ke Madinah terutama kepada Khalifah Utsman bin Affan. Hanya kepahlawanannya dalam medan perang bagaimana juga unggul dan luar biasanya, tetapi itu tersembunyi di balik ketekunannya dalam beribadah. Maka orang yang mempunyai tidak hanya satu dua alasan untuk berbangga dan menyombongkan dirinya ini akan menakjubkan kita. Karena selalu ditemukan dalam lingkungan orang-orang syaleh dan rajin beribadat. Maka baik derajat maupun kemudaannya, kedudukan atau harta bendanya, keberanian atau kekuatannya, semua itu tidak mampu untuk menghalangi Abdullah bin Zubair untuk menjadi seorang laki-laki, abid yang berpuasa di siang hari, bangun malam beribadat kepada Allah. Dengan hati yang khusyuk, niat yang suci. Pada suatu hari Umar bin Abdul Aziz mengatakan kepada Ibnu Abi Mulaikah, cobalah ceritakan kepada kami kepribadian Abdullah bin Zubair. Maka ujarnya, demi Allah, tak pernah kulihat jiwa yang tersusun dalam rongga tubuhnya itu seperti jiwanya. Ia tekun melakukan sholat, dan mengakhiri segala sesuatu dengannya. Ia ruku, dan sujud sedemikian rupa, hingga karena amat lamanya, maka burung-burung gereja yang bertengger di atas bahunya atau punggungnya, menyangkanya dinding tembok atau kain yang tergantung. Dan pernah peluru meriam batu lewat antara janggut dan dadanya sementara ia sholat, tetapi demi Allah, ia tidak peduli dan tidak goncang, tidak pula memutus bacaan atau mempercepat waktu ruku-nya. Memang, berita-berita sebenarnya yang diceritakan orang tentang ibadat Ibnu Zubair hampir merupakan dongeng. Maka di dalam syaum dan solat, dalam menunaikan haji dan serta zakat, ketinggian cita serta kemuliaan diri dalam bertenggang di waktu malam, sepanjang hayatnya, untuk bersujud dan beribadat, dalam menahan lapar di waktu siang, juga sepanjang usianya, untuk syaum dan jihadun nafs, dan dalam keimanannya yang teguh kepada Allah. Dalam semua itu ia adalah tokoh satu-satunya tak ada duanya. Pada suatu kali Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanyai orang mengenai Ibnu Zubair. Maka, walaupun di antara kedua orang ini terdapat perselisihan paham, Ibnu Abbas berkata, ia adalah seorang pembaca kitabullah dan pengikut sunnah Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam, tekun beribadat kepadanya dan syaum di siang hari karena takut kepadanya. Seorang putera dari pembela Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan ibunya ialah Asma, puteri Siddiq, sementara maktuanya ialah Hadijah istri dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka tak ada seorang pun sedang membicarakan khalifah yang telah pergi berlalu, bernama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, tanpa mengindahkan tata tertib kesopanan dan tidak didasari oleh kesadaran, mereka dicelanya. Katanya, demi Allah, aku tak sudi meminta bantuan dalam menghadapi musuhku kepada orang-orang yang membenci Utsman. Pada saat itu ia sangat memerlukan bantuan, tak ubah bagai seorang yang tenggelam membutuhkan pertolongan, tetap uluran tangan orang tersebut ditolaknya keterbukaannya terhadap diri pribadi serta kesetiaannya terhadap akidah dan prinsipnya, menyebabkannya tidak peduli. Kehilangan 200 orang pemanah termahir yang agama mereka tidak dipercayai dan berkenan di hatinya. Padahal waktu itu ia sedang berada dalam peperangan yang akan menentukan hidup matinya,
dan kemungkinan besar akan berubah arah, seandainya pemanah ahli itu tetap berada di sampingnya. Kemudian pembangkangannya terhadap Muawiyah dan puteranya Yazid sungguh-sungguh merupakan kepahlawanan. Menurut pandangannya, Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan itu adalah laki-laki yang terakhir kali dapat menjadi khalifah muslimin, seandainya memang dapat. Pandangannya ini memang beralasan, karena dalam soal apapun juga, Yazid tidak becus. Tidak satu pun kebaikan dapat menghapus dosa-dosanya yang diceritakan sejarah kepada kita. Maka betapa Ibnu Zubair akan mau baiat kepadanya? Kata-kata penolakannya terhadap Muawiyah selagi ia masih hidup amat keras dan tegas. Dan apa pula katanya kepada Yazid yang telah naik menjadi khalifah dan mengirim utusannya kepada Ibnu Zubair mengancamnya dengan nasib jelek apabila ia tidak membaiat pada Yazid. Ketika itu Ibnu Zubair memberikan jawabannya, "Kapanpun, aku tidak akan baiat kepada si pemabok." Kemudian katanya berpantun, "Terhadap hal bathil tiada tempat berlunak. Lembut kecuali bila geraham dapat mengunyah batu menjadi lembut." Ibnu Zubair tetap menjadi Amirul Mukminin dengan mengambil Mekah Al-Mukarramah sebagai ibu kota pemerintahan dan membentangkan kekuasaannya terhadap Hijaz, Yaman, Bashrah, Kufah, Khurasan dan seluruh Syria kecuali Damsyik, setelah ia mendapat baiat dari seluruh warga kota-kota daerah tersebut di atas. Tetapi orang-orang Banu Umayyah tidak senang diam dan berhati puas sebelum menjatuhkannya, maka mereka melancarkan serangan yang bertubi-tubi, yang sebagian besar di antaranya berakhir dengan kekalahan dan kegagalan. Hingga akhirnya datanglah masa pemerintah Abdul Malik bin Marwan yang untuk menyerang Abdullah di Mekah itu memilih salah seorang anak manusia yang paling celaka dan paling merajalela dengan kekejaman dan kebuasannya. Itulah dia Hajjaj At-Saqafi, yang mengenai pribadinya, Umar bin Abdul Aziz, imam yang adil itu pernah berkata, "Andainya setiap umat datang dengan membawa kesalahan masing-masing, sedang kami hanya datang dengan kesalahan Hajjaj seorang saja, maka akan lebih berat lagi kesalahan kami dari mereka semua." Dengan mengerahkan anak buah dan orang-orang upahannya, Hajjaj datang memerangi Mekah, ibu kota Ibnu Zubair. Dikepungnya kota itu serta penduduknya selama lebih kurang 6 bulan. Dan dihalanginya mereka mendapat makanan dan air, dengan harapan agar mereka meninggalkan Ibnu Zubair sebatang kara, tanpa tentara dan sanak saudara. Dan karena tekanan bahaya kelaparan itu banyaklah yang menyerahkan diri, hingga Ibnu Zubair mendapatkan dirinya tidak berteman atau kira-kira demikian. Dan walaupun kesempatan untuk meloloskan diri dan menyelamatkan nyawanya masih terbuka, tetapi Ibnu Zubair memutuskan akan memikul tanggung jawabnya sampai titik terakhir. Maka ia terus menghadapi serangan tentara Hajjaj itu dengan keberanian yang tak dapat dilukiskan, padahal ketika itu usianya telah mencapai 70 tahun dan tidaklah dapat kita melihat gambaran sesungguhnya dari pendirian yang luar biasa ini, kecuali jika kita mendengar percakapan yang berlangsung antara Abdullah dengan ibunya yang agung dan mulia itu, Asma, binti Abu Bakar, yakni di saat-saat yang akhir dari kehidupannya. Ditemuinya ibunya itu dan dipaparkannya di hadapannya suasana ketika itu secara terperinci, begitupun mengenai akhir kesudahan yang sudah nyata tak dapat dielakkan lagi. Kata Asma kepadanya, "Anakku, engkau tentu lebih tahu tentang dirimu. Apabila menurut keyakinanmu, engkau berada di jalan yang benar dan berseru untuk mencapai kebenaran itu, maka sabar dan tawakallah dalam melaksanakan tugas itu sampai titik darah penghabisan. Tiada kata menyerah dalam kamus perjuangan melawan kebuasan budak-budak Bani Umayyah. Tetapi kalau menurut pikiranmu, engkau hanya mengharapkan dunia, maka engkau adalah seburuk-buruk hamba, engkau celakakan dirimu sendiri serta orang-orang yang tewas bersamamu." Ujar Abdullah, "Demi Allah, wahai bunda, tidaklah Ananda mengharapkan dunia atau ingin hendak mendapatkannya.
Dan sekali-kali tidaklah anakanda berlaku aniaya dalam hukum Allah, berbuat curang atau melanggar batas. Kata Asma, pula, aku memohon kepada Allah semoga ketabahan hatiku menjadi kebaikan bagi dirimu, baik engkau mendahuluiku menghadap Allah maupun aku. Ya Allah, semoga ibadahnya sepanjang malam, syaum sepanjang siang dan bakti kepada kedua orang tuanya, engkau terima. Disertai cucuran rahmat MU. Ya Allah, aku serahkan segala sesuatu tentang dirinya kepada kekuasaan MU, dan aku rela menerima keputusan MU. Ya Allah, berilah aku pahala atas segala perbuatan Abdullah bin Zubair ini, pahalanya orang-orang yang sabar dan bersyukur. Kemudian mereka pun berpelukan menyatakan perpisahan dan selamat tinggal. Dan beberapa saat kemudian, Abdullah bin Zubair terlibat dalam pertempuran sengit yang tak seimbang. Hingga syahid agung itu akhirnya menerima pukulan maut yang menewaskannya. Peristiwa itu menjadikan Hajjaj kuasa Abdul Malik bin Marwan berkesempatan melaksanakan kebuasan dan dendam kesumatnya, hingga tak ada jenis kebiadaban yang lebih keji kecuali dengan menyalib tubuh syahid suci yang telah beku dan kaku itu. Bundanya, wanita tua yang ketika itu telah berusia 97 tahun, berdiri, memperhatikan puteranya yang disalib. Dan bagaikan sebuah gunung yang tinggi, ia tegak, menghadap ke arahnya tanpa bergerak. Sementara itu Hajjaj datang menghampirinya dengan lemah lembut dan berhina diri. Katanya, wahai ibu, Amirul Mukminin Abdul Malik bin Marwan, memberiku wasiat agar memperlakukan ibu dengan balk. Maka adakah kiranya keperluan? Ibu, bagaikan berteriak dengan suara berwibawa wanita itu berkata, aku ini bukanlah ibumu. Aku adalah ibu dari orang yang disalib pada tiang karapan. Tiada sesuatu pun yang kuperlukan daripadamu. Hanya aku akan menyampaikan kepadamu sebuah hadits yang kudengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdanya. Akan muncul dari Sakif seorang pembohong dan seorang durjana. Adapun si pembohong telah sama-sama kita ketahui. Adapun si durjana, sepengetahuanku hanyalah Hamui. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu datang menghiburnya dan mengajaknya bersabar. Maka jawabnya, kenapa pula aku tidak akan sahar, padahal kepala Yahya bin Zakaria sendiri telah diserahkan kepada salah seorang durjana dari durjana-durjana Bani Israel. Oh, alangkah agungnya Anda, wahai putri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Memang, adakah lagi kata-kata yang lebih tepat diucapkan selain itu kepada orang-orang yang telah memisahkan kepala Ibnu Zubair dari tubuhnya sebelum mereka menyalibnya? Tidak salah. Seandainya kepala Ibnu Zubair telah diberikan sebagai hadiah bagi Hajjaj dan Abdul Malik, maka kepala Nabi yang mulia yakni Yahya alaihissalam dulu juga telah diberikan sebagai hadiah bagi Salome, seorang wanita yang durjana dan hina dari Bani Israel. Sungguh, suatu tamsil yang tepat dan kata-kata yang jitu. Kemudian mungkinkah kiranya bagi Abdullah bin Zubair akan melanjutkan hidupnya di bawah tingkat yang amat tinggi dari keluhuran, keutamaan dan kepahlawanan ini, sedang yang menyusukannya ialah wanita yang demikian corak bentuknya. Salam kiranya terlimpah atas Abdullah, dan kiranya terlimpah pula atas Asma. Salam bagi kedua mereka di lingkungan syuhada yang tidak pernah fana, dan di lingkungan orang-orang utama lagi bertakwa.